Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan di dalam program kesayangan kita semua, Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah doa kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memimpin dari awal pertengahan hingga akhir acara kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tahu kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena hanya anugerah-Mu saja. Memberkati ibadah kami pada siang hari ini. Biar ibadah kami boleh menyegarkan jiwa kami. Boleh memberikan kekuatan kepada roh kami. Sehingga apapun yang kami alami dalam hidup kami tahu ada Tuhan yang hidup, yang memberikan kami berkat, yang memberikan kami jalan keluar, mujizat terjadi pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau memuji menyembah nama-Mu, biarlah hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah nama-Mu. Dan setiap kita yang siap memuji menyembah nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, siapkan hati pikiran kita, karena saya yakin dan percaya siang hari ini Tuhan pasti akan memberikan urapannya, urapan yang baru dilimpahkan kepada kita semua siang hari ini. Terimalah urapan dari Tuhan, haleluya. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan, berhembus
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi
tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Katakan bersama-sama, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang layak dipuji, disembah. Engkau dahsyat, Engkau yang bekerja di hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia. Ya la 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 ba la ba la ba shikara la 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 ba la ba. Ya Ralabu. Terima kasih. Katakan bersama-sama pujian ini. Urapilah, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami
akan samu dicurahkan di tempat ini. Katakan sekali lagi, jemaat saja yang menyanyikan. Urapilah baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami. Angkat tangan kita sama-sama katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Angkat tangan kita, katakan sekali lagi bersama-sama. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang mengurapi. Dia sanggup memberikan kita urapan yang baru dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat siang hari ini kami sudah memuji menyembah nama-Mu. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Sebentar Tuhan, kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Biar melalui kebenaran firman-Mu saja hidup kami boleh semakin bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah berasal daripada-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah nama Tuhan. Berapa banyak yang menikmati hadirat Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita yang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti akan merasakan Tuhan hadir dalam tempat atau rumah Bapak Ibu Saudara-saudara.
bahkan di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul yaitu menghindari murka Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-31. Yehezkiel pasal 22 ayat yang ke-31. Saya akan membacakan firman Tuhan dan pemirsa semua bisa memperhatikan firman Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, orang Israel membuat hati Tuhan panas. Mengapa? Karena orang Israel berulang-ulang kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dilakukan oleh orang Israel? Orang Israel menyembah ilah-ilah lain selain Tuhan Yahweh. Orang Israel membuat patung-patung berhala, memakan korban-korban sajian di gunung-gunung. Dan itu perbuatan yang menyenangkan hati, perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, orang Israel pun saling mencemari istri sesamanya. Bahkan yang paling ngeri, mertua mencemari menantu perempuannya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menjijikkan hati Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Sehingga dari ayat yang kita baca, kita dapat melihat bahwa Tuhan mencurahkan amarahnya kepada orang-orang Israel. Mungkin kita berpikir bahwa, katanya Tuhan itu panjang sabar. Katanya Tuhan itu tidak bisa marah. Tapi mengapa di ayat ini kok kita melihat bahwa Tuhan panas hati. Tuhan marah sama orang Israel. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah sangat sabar kepada kelakuan orang-orang Israel. Mengapa? Karena berkali-kali Tuhan memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk bertobat dari kelakuannya yang jahat tersebut. Bahkan bukan hanya sehari, 2 hari, bukan hanya sebulan, 2 bulan Tuhan memberikan kesempatan, tapi tahun demi tahun, bahkan dari generasi ke generasi yang selanjutnya, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk bertobat dari segala jalannya yang jahat. Tetapi apa yang dilakukan? Kalau kita baca ayat yang di atasnya, Tuhan berkata bahwa orang Israel dari generasi ke generasi tidak ada satupun yang memperhatikan firman Tuhan. Dari ayahnya, dari anaknya, sama semua. Ayahnya dulu jahat, anaknya juga enggak bertobat, malah tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga karena Tuhan sudah begitu lama dan Tuhan sudah begitu sabar kepada orang Israel sampai dari keturunan yang satu kepada keturunan yang lain, maka untuk kali ini Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada orang Israel supaya orang Israel bertobat dari jalannya yang salah. Dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata Bapak Ibu, kita punya Tuhan itu memang benar-benar Tuhan yang sungguh panjang sabar dan penuh kasih setia. Buktinya adalah ketika orang Israel melakukan dosa, Tuhan tidak serta-merta menghukum orang Israel. Tetapi Tuhan justru memberikan kesempatan untuk bertobat.
Bahkan lama sekali Tuhan memberikan kesempatan itu. Bahkan berulang-ulang kali Tuhan memberikan kesempatan itu. Tetapi sayang, orang Israel memang bangsa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di zaman itu. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan suara nabi-nabi yang dikirim oleh Tuhan untuk menegur mereka. Mereka mengeraskan hatinya dan menebalkan telinganya. Sehingga orang Israel harus dihukum oleh Tuhan. Dan orang Israel mengalami penderitaan akibat kejahatannya. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita boleh belajar bahwa mari kalau kita seperti orang Israel, kita sudah diberikan Tuhan kesempatan untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki kelakuan kita. Mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang enggak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan seringkali tidak langsung menghukum kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita mendapatkan hukuman itu. Tuhan tidak ingin kita mengalami kesusahan. Bahkan Tuhan tidak ingin kita mengalami kebinasaan di api neraka. Untuk itu, kalau sampai hari ini kita masih boleh ada, kita masih boleh bernafas, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kesempatan dari Tuhan supaya kita dapat terhindar dari murka Tuhan yang akan ditimpakan kepada seluruh umat manusia pada saat nanti kedatangannya yang kedua kali. Untuk itu, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau ajak, mari kita hindari cawan murka Tuhan. Cawan murka Tuhan. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Raihlah kesempatan dengan baik. Gunakan kesempatan itu dengan maksimal. Jangan ada lagi di antara kita yang masih hidup di dalam dosa-dosa. Kalau kita sudah diberikan kesempatan terus, tetapi kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan segan-segan memberikan pelajaran atau penghukuman kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Tuhan siang hari ini memberikan kepada kita semua teguran, kekuatan, supaya kita tetap teguh di dalam mengiring Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan akhiri ibadah menara doa kita pada siang hari ini, dan kita akan doa Bapa kami, dan selanjutnya nanti kita selesai doa Bapa kami, kita akan menerima doa berkat. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami sangat berterima kasih karena sampai hari ini kami masih diberikan Tuhan anugerah atau kesempatan untuk kami dapat memperbaiki segala kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Ajar untuk kami menggunakan setiap kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu kesempatan dari Tuhan sungguh berharga bagi hidup kami. Ampuni kalau kami seringkali menyepelekan, ampuni kalau seringkali kami meremehkan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri menara doa kami. Kami percaya setiap doa-doa yang sudah dinaikkan, setiap pujian yang sudah dipersembahkan menjadi pujian dan doa yang berkenan dan diterima di hadapan Engkau. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang datang berdoa dengan membawa beban pergumulan permasalahan mereka, hamba-Mu yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau pasti mendengar setiap seruan doa umat-Mu. Hamba-Mu percaya apa yang mereka doakan, apa yang mereka minta, Tuhan pasti akan dengar. Mujizat terjadi dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami
pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Dan ampunilah kami atas setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Karena Engkaulah ya Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudara angkat 12 tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang pemirsa yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Demikian menara doa kita pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang diberkati, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share channel ini ke kenalan-kenalan, kerabat, handai taulan, Bapak Ibu Saudara semua. Sampai jumpa di Menara Doa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.